Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Alamin. Saya dari kelas 25C dengan pendidikan S1 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi definisi imagery dalam olahraga. Nah, yang pertama itu ada pengertian imagery dalam olahraga. Imagery adalah teknik latihan mental yang dilakukan dengan cara membayangkan atau memvisualisasikan suatu gerakan, teknik atau situasi pertandingan di dalam pikiran tanpa melakukan gerakan fisik secara nyata. Dengan imagery, atlet dapat seolah-olah merasakan dirinya sedang berlatih atau bertanding. Teknik ini membantu otak mempersiapkan gerakan sehingga ketika dilakukan secara nyata, atlet juga menjadi lebih siap dan juga percaya diri. Contohnya itu seperti seorang pemain sepak bola membayangkan dirinya melakukan tendangan penalti dengan sempurna sebelum benar-benar melakukannya di lapangan. Selanjutnya ada unsur-unsur imagery. Jadi imagery yang efektif tidak hanya menggunakan penglihatan, tapi melibatkan beberapa indera sekaligus. Yang pertama itu ada kinestetik. Kinestetik ini merasakan gerakan tubuh, terus keseimbangan dan kerja otot. Yang kedua ada auditory, yaitu membayangkan suara-suara yang ada saat pertandingan. Kayak suara peluit bersama masyarakat penonton. Yang ketiga ada taktil. Taktil ini merasakan sentuhan alat olahraga, misalnya bola atau raket. Yang keempat ini ada emosional. Emosional ini menghadirkan perasaan percaya diri, fokus, dan juga tenang. Jadi semakin banyak indera yang digunakan, maka imagery akan semakin efektif. Selanjutnya ada tujuan imagery dalam olahraga. Jadi tujuan imagery ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tujuan kognitif. Jadi tujuan kognitif ini membantu atlet memahami atau mengingat teknik maupun strategi yang akan digunakan saat bertanding. Yang kedua ada tujuan motivasi. Dia itu membantu alat mengendalikan emosi, terus meningkatkan semangat dan membangunkan rasa percaya diri sebelum pertandingan. Jadi imagery itu berfungsi untuk mempersiapkan atlet baik dari sisi teknik maupun mental. Selanjutnya ada imagery juga ada dampak positif dalam olahraga. Terdapat beberapa manfaat imagery bagi atlet, yaitu mempercepat penguasaan keterampilan baru. Yang kedua itu ada meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga ada meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yang keempat ada mengurangi kecemasan dan stres saat bertanding. Yang kelima, bantu menjaga performa ketika sedang mengalami cedera. Jadi semua contoh dampak positifnya itu atlet sedang cedera tetap dapat melatih pola gerak melalui imagery sehingga kemampuan tekniknya tidak banyak menurun. Next. Nah, jadi imagery juga ada yang namanya dampak negatif. Selain memiliki manfaat, imagery juga dapat memberikan dampak negatif jika dilakukan dengan tidak tepat. Beberapa dampaknya antara lain, yang pertama memperkuat gerakan yang salah, yang kedua menimbulkan kelelahan mental,
Yang ketiga, meningkatkan kecemasan jika yang dibayangkan adalah kegagalan. Yang keempat, menyebabkan overthinking atau terlalu banyak berpikir. Yang kelima, menimbulkan harapan yang tidak realistis. Nah, karena itu imagery harus dilakukan dengan benar dan fokus pada gerakan yang tepat serta hasil yang positif. Selanjutnya ada implementasi imagery, cara menerapkannya dalam olahraga. Sebelum masuk ke skenario pertandingan, atlet harus melatih dua kemampuan dasar. Yang pertama ada kevividan, vividness. Nah, itu kemampuan membuat bayangan di dalam pikiran sejelas dan sedetail mungkin. Seperti melihat warna jersey, mendengar suara sepatu berdecit, terus merasakan keringat. Yang kedua ada kontrolan, controllability, yaitu kemampuan untuk mengendalikan bayangan tersebut agar selalu berakhir sukses. Jika dalam bayangan atlet melakukan kesalahan, mereka harus bisa memutar ulang dan memperbaikinya di dalam pikiran hingga gerakan sempurna. Selanjutnya ada untuk menerapkan imagery terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan tahap pelaksanaan di lapangan. Itu dengan cara cari tempat yang tenang dan nyaman. Terus lakukan relaksasi dengan mengatur napas. Terus pejamkan mata dan mulai membayangkan gerakan atau situasi pertandingan. Terus juga bisa membayangkan secara detail mulai dari gerakan tubuh, suara, suasana, hingga emosi yang dirasakan. Bisa juga lakukan sesuai waktu nyata atau real time agar otak lebih mudah memahami gerakan tersebut. Dengan latihan yang rutin, kemampuan imagery akan semakin baik. Next. Oke, ini terakhir ya, kesimpulan. Imagery dalam olahraga adalah latihan mental dengan cara membayangkan gerakan atau situasi pertandingan secara detail di dalam pikiran tanpa pergerakan fisik nyata, yang bertujuan untuk meningkatkan fokus, mempercepat penguasaan teknik, dan membangun rasa percaya diri atlet. Jika diterapkan dengan benar, bisa membayangkan gerakan sukses secara real time. Teknik ini sangat bermanfaat untuk mengelola kecemasan bertanding dan menjaga memori otot saat cedera. Namun jika salah diterapkan, seperti membayangkan gerakan yang keliru atau terjebak, memvisualisasikan kegagalan imagery, justru terdampak negatif karena dapat mempermanenkan kesalahan teknik, memicu kelelahan mental, dan meningkatkan rasa cemas di lapangan. Nah, jadi itu materi tentang imagery dalam olahraga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.